Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Adwi Aderai bersama dengan teman kelompok lainnya yakni Zadam Daniel, Andi Aromatugengkeng, Abdil Hakim Munandar, Harisman dan juga Yusuf. Nah, setelah video sebelumnya kita membahas seputar manajemen desain komunikasi visual, kali ini kita akan mempelajari pembahasan yang sama. Sebelumnya kita sudah membahas perihal apa sih manajemen desain komunikasi visual itu, serta tahapan-tahapannya dan juga mempelajari resiko-resiko manajemen. Kali ini kita akan melihat setelah beberapa tahapan penting, tak lupa pula kita masuk ke salah satu tahapan yang tidak kalah pentingnya, yakni evaluasi manajemen desain komunikasi visual. Dalam manajemen DKV, evaluasi memiliki peranan krusial untuk memastikan kualitas desain, menggali umpan balik dari pengguna, serta menjamin kesesuaian dengan tujuan proyek dan kebutuhan klien. Evaluasi ini terbukti memperbaiki kualitas desain secara keseluruhan, dengan melibatkan metode seperti pengajuan penggunaan, analisis heuristik, survei kepuasan pengguna, dan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Dalam proses evaluasi, tiap metode memiliki prinsip dan langkah-langkah tertentu yang membantu dalam memahami kelebihan serta kelemahan dari desain yang dibuat. Alat-alat evaluasi ini bukan hanya mendukung peningkatan kualitas desain, tetapi juga membantu dalam mengembalikan kepuasan yang lebih tepat. Identifikasi area perbaikan dan menafsirkan hasil evaluasi untuk merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif berikutnya. Nah, analisis SWOT, evaluasi kegunaan, skala penilaian, serta analisis pesaing adalah alat evaluasi yang memberikan wawasan yang kaya terkait desain. Hasil dari alat-alat evaluasi ini membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan desain, serta mengidentifikasi arah yang harus ditingkatkan dan meningkatkan daya saing dan kesesuaian desain dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, penggunaan alat evaluasi dalam manajemen desain komunikasi visual tidak hanya mendukung peningkatan kualitas desain, tetapi juga menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam proses perancangan visual. Adapun anggaran manajemen desain komunikasi visual. Manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual sangat penting karena melibatkan langkah-langkah penting seperti perencanaan, alokasi, pemantauan, dan pengendalian anggaran. Ini memastikan bahwa proyek desain diselesaikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Konsep utama termasuk penentuan prioritas kebutuhan, manajemen risiko, dan transparansi keuangan. Dalam mengolah sumber daya keuangan, mengidentifikasi dan memperkirakan biaya proyek, serta memantau dan mengendalikan pengeluaran. Strategi efektif meliputi negosiasi harga dengan pemasok, memilih solusi yang lebih efisien, dan mengelola risiko keuangan. Perencanaan anggaran yang jelas menjadi langkah awal dalam mengolah proyek desain. Ini mencakup alokasi dana untuk setiap aspek proyek, sementara pengendalian dan pemantauan anggaran memastikan pengeluaran tidak melampaui batas yang ditetapkan. Prinsip-prinsip utama termasuk menetapkan prioritas kebutuhan, mengelola risiko keuangan, dan menjaga transparansi keuangan. Langkah-langkah utama dalam mengidentifikasi dan memperkirakan biaya proyek juga penting dalam memastikan kelancaran proyek. Pemantauan terus-menerus terhadap pengeluaran keuangan memastikan proyek berada dalam batas anggaran yang ditetapkan, sambil menggunakan strategi efektif untuk mengolah anggaran secara keseluruhan. Tabel perbandingan antara anggaran awal dan aktual dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengolahan anggaran yang efektif dalam proyek desain komunikasi visual. Selain itu, dalam manajemen desain komunikasi visual, negosiasi dan komunikasi efektif dengan klien. Komunikasi efektif dengan klien dalam desain komunikasi visual memainkan peranan krusial. Ini memastikan bahwa tujuan desain tercapai dengan baik, dengan mendengarkan secara aktif, memahami kebutuhan klien, dan juga menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka. Dalam sebuah studi kasus, perusahaan desain mencapai kesuksesan dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan klien secara aktif. Komunikasi yang jelas memungkinkan kolaborasi yang efektif, menghasilkan desain yang memenuhi kebutuhan klien. Teknik negosiasi dalam desain komunikasi visual juga penting. Mengumpulkan informasi penting sebelum negosiasi, memiliki rencana yang matang, dan berkomunikasi melalui komunikasi visual membuat desainer menyampaikan penawaran yang lebih efektif.
Contoh situasi positif adalah ketika desainer berhasil menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan klien, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menciptakan desain yang memenuhi harapan klien. Di sisi lain, teknik presentasi desain yang menarik dan persuasif memainkan peran penting dalam komunikasi visual. Penggunaan komunikasi visual yang jelas, cerita relevan, dan penggunaan teknik persuasi membantu desainer dalam merancang presentasi yang berhasil. Contoh keberhasilan adalah ketika sebuah perusahaan berhasil merancang presentasi yang memenangkan proyek dengan menggunakan teknik komunikasi visual yang efektif. Ini meningkatkan kepuasan klien dan mendukung kesuksesan agensi dalam proyek desain. Adapun manajemen resiko. Manajemen resiko dalam desain komunikasi visual melibatkan proses identifikasi, evaluasi, pengolahan resiko yang mungkin muncul selama proyek. Ini memastikan bahwa risiko-risiko seperti ketidakcocokan dengan tujuan komunikasi, keterlambatan pengiriman bahan, atau kesalahan dalam desain dapat diantisipasi dan ditangani secara efektif. Dengan menetapkan langkah-langkah seperti identifikasi risiko, analisis SWOT, dan melibatkan pemangku kepentingan, manajemen risiko membantu meminimalkan dampak negatif yang memastikan kualitas opsional dalam desain. Teknik identifikasi risiko memainkan peran penting dalam memastikan bahwa risiko-risiko dalam desain komunikasi visual teridentifikasi secara dini. Melalui brainstorming, analisis SWOT, dan analisis pemangku kepentingan, risiko-risiko seperti kurangnya konsistensi branding, perubahan tren, atau keterbatasan teknis dapat diidentifikasi dan ditangani. Hal ini memungkinkan desainer untuk mengambil tindakan mitigasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif pada proyek dan tujuan komunikasi yang disampaikan. Dalam studi kasus, kita coba melihat studi kasus dari manajemen desain komunikasi visual melalui tren terkini dan studi kasus. Tren terkini dalam desain komunikasi visual, terutama dalam motion graphic, menyoroti evolusi yang signifikan berkat kemajuan teknologi dan kebutuhan akan konten visual yang menarik. Animasi interaktif menjadi salah satu fokus utama, memungkinkan interaksi pengguna dengan konten serta meningkatkan keterlibatan mereka. Pemanfaatan teknologi 3D memberikan dimensi yang realistis dan kedalaman yang menakjubkan. Sementara animasi huruf, ilustrasi bergerak, dan pola geometris memberikan dimensi artistik yang menarik. Penggunaan warna dinamis dan efek visual inovatif turut menambah daya tarik konten. Dalam hal strategi desain, inovasi juga terjadi melalui pendidikan DKV yang lebih terbuka dan metode design thinking dalam berbagai konteks seperti promosi kesehatan. Inovasi ini juga tercermin dalam penerapan teknologi terbaru dalam desain komunikasi visual, terutama animasi yang telah secara signifikan memengaruhi efektivitas dan kreativitas dalam industri DKV. Perkembangan teknologi ini memungkinkan adopsi lebih cepat dan efisien dalam promosi digital, memunculkan produk yang lebih modern dan atraktif secara visual. Selain itu, pendidikan DKV yang semakin tersedia dan metode desain yang terintegrasi seperti design thinking juga telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas dan kreativitas di bidang industri kreatif. Implikasi dari perkembangan terkini dalam industri DKV mencakup peluang baru, tantangan, dan kebutuhan untuk beradaptasi. Pendidikan DKV yang pesat memberikan peluang besar bagi penggiat DKV, sementara tantangan muncul dalam adaptasi terhadap perubahan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Adopsi teknologi dan metode desain baru menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Nah, itulah tadi sedikit rangkuman dari manajemen desain komunikasi visual. Ada banyak ilmu dan cara-cara lain yang tidak sempat terangkum dalam video ini. Untuk kalian yang benar-benar ingin belajar mengenai manajemen desain komunikasi visual, ada baiknya tidak hanya mengambil referensi dari video ini, tetapi juga mencari sumber-sumber literatur lainnya mengenai manajemen desain komunikasi visual. Kesan dan pengalaman belajar manajemen DKV. Kesan dan pengalaman belajar mata kuliah manajemen desain komunikasi visual. Saya telah belajar banyak selama mata kuliah manajemen desain komunikasi visual ini. Saya telah belajar banyak
Saya telah belajar banyak selama mata kuliah manajemen desain komunikasi visual ini. Begitu pula dengan teman-teman saya. Pengalaman ini membuat wawasan baru terhadap tren terkini dalam desain dan teknologi yang memperkaya pemahaman saya tentang manajemen desain komunikasi visual. Konsep desain tinggi menjadi landasan penting yang tidak hanya mengajarkan saya untuk merumuskan solusi inovatif dan perspektif yang beragam, tetapi juga menyoroti vitalnya manajemen waktu yang efisien dalam setiap tahapan proses desain. Selain itu, keterampilan praktis dalam penggunaan perangkat lunak desain, perancangan strategi komunikasi visual yang efektif, serta pengalaman dalam proyek kolaboratif telah menguatkan pemahaman saya dalam mengolah proyek dan merespon kebutuhan klien dengan lebih baik. Langkah-langkah untuk terus meningkatkan diri di bidang desain komunikasi visual setelah kasus ini meliputi melanjutkan pembelajaran melalui kursus